Saya yang saya hormati Ustadz Suyuk selaku pembina Yayasan Pelita Umat, dan yang saya hormati Kepala SMP Islam Terpadu Pelita Kota Probolinggo dari Purnomo SPD, yang saya hormati narasumber yang sudah bergabung bersama kami di kajian Tarikh Ramadan, Ustadz Muhammad Faizul Rahman Hadi dari alumni Al-Azhar Kairo Mesir, yang saat ini menjadi dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang saya hormati ayah bunda atau wali murid dari SMP Islam Terpadu Pelita Kota Probolinggo dan siswa-siswi SMP Islam Terpadu Pelita Kota Probolinggo yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore ini kita bisa melaksanakan kajian Tarikh Ramadan, yaitu dengan tema Spirit Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan kesehatan melalui Zoom meeting dengan dalam kondisi keadaan sehat walafiat, insya Allah. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, untuk pembukaan pada kegiatan Tarikh Ramadan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Bagus Adit Wijaya. Kepada Ananda Adit dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih kepada Ananda Adit, Bagus Adit Wijaya yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sedikit informasi untuk Ananda Bagus Adit Wijaya ini adalah salah satu siswa
alumni siswa SMP Islam Terpadu Pelita Kota Probolinggo yang saat ini memasuki kelas 2 di SMA Negeri 4 Kota Probolinggo dan yang saat ini masih aktif mengikuti program SMP Islam Terpadu Pelita Kota Probolinggo, yaitu program tahfidz bagi alumni. Dan saat ini Ananda Bagus Adit Wijaya sudah berjalan 6 juz. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Yayasan Pelita Umat yang saat ini dihadiri oleh pembina kepada Ustadz Suyud, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa bertemu dalam acara Tarhib Ramadan ya, yang dilakukan oleh SMP IT Pelita Kota Probolinggo sebagai kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun untuk membekali siswa, orang tua, ustadz-ustadzah yang ada di SMP IT Pelita Probolinggo. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, pengikut dan beliau hingga yaumil akhir. Sebelumnya yang saya hormati Ustadz Fazlur Rahman ya. Beliau ini adalah termasuk perintis ya di SMP IT Pelita. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir membersamai kita semua untuk menimba ilmu ya, dari beliau sebagai salah satu alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang saat ini menjadi dosen di program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMP IT Pelita ya, Ustadz Hari, serta Ustadz-Ustadzah semuanya, para orang tua, siswa SMP IT Pelita Probolinggo, termasuk para siswa yang pada sore hari ini barangkali bisa mengikuti lewat Zoom meeting ini atau bisa lewat dari channel YouTube ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua siswa yang berbahagia, kegiatan pada sore hari ini adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk memberikan ya, tambahan untuk memberikan wawasan bagi kita semua ya. Karena pada dasarnya salah satu bekal yang harus kita siapkan menyambut datangnya bulan Ramadan ini adalah bekal ilmu. Karena kita harus paham sebelum melakukan sesuatu, salah satu pemahamannya yang harus kita lakukan dengan ilmu. Nah, pada sore hari ini kita khusus mengundang Ustadz Fazlur Rahman Hadi untuk hadir bersama-sama dengan kita, nanti membawakan atau memberikan wawasan-wawasan tentang bulan Ramadan ini, dengan harapan kita bisa melaksanakan atau memasuki bulan Ramadan dengan ilmu, sehingga dalam pelaksanaannya kita bisa maksimal, bisa menghindari hal-hal yang misalnya apakah nanti membatalkan atau mengurangi kesempurnaan puasa kita. Bapak dan Ibu-ibu, Ustadz-Ustadzah, siswa-siswi SMP IT Pelita Kota Probolinggo, selain itu ini bagian dari upaya dari sekolah ya, bersama yayasan juga untuk selalu bersamai para orang tua siswa, termasuk para siswa, sehingga terjalin komunikasi yang intens ya. Di samping ada program-program parenting
yang biasa rutin dilakukan di sekolah ya. Di tengah pandemi seperti saat ini yang mengharuskan kita selalu offline ya, meskipun ini sudah mulai melandai dan sudah bisa offline ya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita membersamai orang tua dan para siswa sehingga komunikasi itu tidak terputus tapi tetap terjalin sehingga segala sesuatu apakah itu terkait dengan kebijakan, program, perkembangan siswa di sekolah itu masih tersambung dengan baik. Dan pada sore hari ini bagian juga bagaimana kita ikut berperan serta gitu ya, memberikan wawasan terkait dengan bulan Ramadan. Meski misalnya bisa diperoleh dari medium-medium misalnya seperti medsos yang bisa kita akses dengan sangat mudah ya untuk saat ini. Tapi ada nilai yang mungkin tidak diperoleh kalau kita bisa mengakses lewat medsos ya. Salah satunya tadi silaturahim ya, meskipun ini dilakukan secara online. Nah, memang harapannya ke depan kegiatan-kegiatan semacam ini bisa dilakukan secara rutin, yang akan lebih bagus lagi kalau nanti kita lakukan secara offline. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, siswa-siswi SMPT Pelita Probolinggo yang dirahmati oleh Allah, kami dari Yayasan Pelita Umat yang akan terus berusaha memberikan atau ikut berperan serta ya dalam pengembangan pendidikan yang saat ini memang salah satunya yang kita kelola adalah SMPIT Pelita Probolinggo. Dan alhamdulillah sampai saat ini dan masih bisa berjalan dengan baik, bisa eksis, tentu ini berkat kerjasama semua pihak ya. Dalam hal ini adalah pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Tanpa kerjasama yang baik, ya, tanpa komunikasi yang baik, tentu SMPIT Pelita Probolinggo tidak bisa eksis sampai saat ini. Dan beliau Ustadz Fazlur Rahman ini salah satu perintis dulu ya, kepala sekolah kalau nggak salah ya Ustadz. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang apabila sampai saat ini masih terjalin komunikasi dengan baik. Harapannya nanti ke depan bisa ikut ya, berperan serta mengembangkan SMPIT Pelita Probolinggo ini. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, siswa-siswi SMPIT Pelita yang rahmati Allah, dengan acara pada sore hari ini kami berharap bulan Ramadan tahun ini bisa lebih maksimal dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya. Jangan sampai kita menjalankan bulan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan dahaga ya, atau lebih turun dari tahun sebelumnya. Banyak program yang bisa kita lakukan, apakah program-program yang sifatnya pribadi ya, mulai dari ibadah mahdoh, ghairul mahdoh, tilawah, memperbanyak sedekah maupun ibadah-ibadah yang terkait dengan kemasyarakatannya, terutama ibadah-ibadah sosial yang memang pada bulan Ramadan ini memang sangat dianjurkan karena memang dari sisi pahala itu lebih baik dibandingkan atau lebih maksimal dibandingkan bulan-bulan biasa. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Fazlur Rahman atas waktu di tengah kesibukannya beliau ikut memberikan wawasan, ikut memberikan ilmu terkait dengan bulan Ramadan ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Suyud selaku pembina Yayasan Pelita Umat yang sudah memberikan arahan dan sambutan pada kegiatan kajian Tarhib Ramadan. Baik, hadirin ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama-sama kajian Tarhib Ramadan yang dengan ini mengangkat tema Spirit Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan kesehatan yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Fazlur Rahman Hadi
pada beliau, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, ini saya pikir bincang santai, sehingga background-nya ini kok nggak nyaman. Jadi Nggak apa-apa, Ustaz. dimaklumi. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya, tahu begitu tadi saya ambil pose yang lebih tepat lah. Ini karena tadi baru sampai di rumah dan langsung buka laptop. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati sebagaimana telah disampaikan tadi, yaitu Ketua atau Pembina Yayasan Pelita Umat, yaitu Bapak Suyuti, yang biasa akrab dipanggil Ustadz Suyut, dan tentunya Bapak Kepala Sekolah SMP IT Pelita, Pelita Harapan, yang kami hormati yaitu Bapak Hari atau Ustadz Hari, begitu juga dengan para guru maupun asatidz yang menjadi pembimbing murid-murid tercinta di SMP IT Pelita, yang juga menjadi orang tua kedua bagi Bapak Ibu atau murid-murid yang ada di sekolah. Rasanya ini saya karena disebut-sebut tadi oleh Pak Suyut atau Ustadz Suyut ya, jadi saya merasa ini seperti pulang kampung, sebenarnya bukan memberikan narasumber ya, sebenarnya ya sharing saja, karena waktu itu memang kita dengan Ustadz Suyut, dengan almarhum Ustadz Samsi ya, terus dengan banyak yang sudah mendahului kita seperti Ustadz Sinten itu, Ustadz Suyut yang guru SMA bapaknya siapa Pak itu yang Rosi. meninggal, Ustadz Rosi dan yang lain sebagainya. Ini luar biasa kalau ingat-ingat zaman dulu itu ya, masih yang digubuk-gubuk gitu. Jadi itu memang saya merasa bahkan itu kangen dengan suasana yang begitu ya, melihat anak-anak bercanda dan sebagainya macamnya. Baik, lepas daripada semua itu, puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberikan kesempatan, yaitu berupa nikmat. Tentunya nikmat itu tidak hanya nikmat sehat, nikmat iman, dan sebagainya. Kenapa juga nikmat sehat? Karena banyak di antara saudara ataupun keluarga maupun kerabat dan teman-teman kita sudah mendahului kita. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk selalu mengupgrade keimanan, ketakwaan kita, mengupdate kebaikan-kebaikan yang perlu kita harus perbaiki, ataupun dosa-dosa yang sengaja atau tidak disengaja yang perlu kita introspeksi muhasabah ya. Karena kata hadis ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas, pinter itu bukan orang yang, mohon maaf saya tidak iklan, minum tolak angin, bukan. Tapi juga bukan orang yang IQ-nya seperti Albert Einstein, begitu. Tapi kata hadis versi Islam, al-kaisu mandana nafsahu. Orang pinter, cerdas itu orang yang mau bermuhasabah, mau introspeksi dirinya, dana nafsahu. Nah, itu ya. Kalau siapa namanya yang punya Windows itu ya, itu orang Yahudi dan segala macam itu, orang-orang yang kaya-kaya itu mereka selalu melakukan refleksi, evaluasi bulanan, mingguan untuk menemukan sesuatu yang mutakhir, yang update dan segala macamnya. Kita ini yang orang Islam jelas-jelas ada hadisnya, perintahnya. Ini kadang paling malas melakukan muhasabah diri. Nah, ini menjadi pengingat buat kita. Selain itu juga dikatakan wa'amila lima ba'dal mauti. Juga selain muhasabah, orang yang cerdas dan pintar itu orang yang dia itu mau berbuat investasi untuk kehidupan selanjutnya. Nah, yaitu ba'dal mauti tadi, setelah kematian dia. Artinya ya untuk investasi jangka panjangnya yaitu akhiratnya. Dan saya kira Bapak Ibu guru dan asatidz ini termasuk yang berinvestasi
berinvestasi untuk ba'dal maut tadi. Saya sering bilang kepada mahasiswa saya di jurusan tarbiyah, ketika awal-awal semester itu, karena saya sekarang beralih jadi dosen gitu ya, saya beri apa ya, saya beri trigger atau pemicu, pemantik begitu. Saya bilang begini, kalau jenengan ini juga buat kita, saya pribadi dan juga para asatid guru nggih. Kalau kita ini istilahnya mau kaya, mau sugih gitu ya. Silahkan jenengan, ini saya bilang sama mahasiswa saya, pindah dan mutasi saja jurusannya. Jangan ambil jurusan tarbiyah pendidikan, karena guru itu tidak bikin kaya. Saya bilang begitu, karena ya mohon maaf, terus terang saja gaji guru itu tidak seberapa, saya bilang. Tapi insya Allah rizkinya itu beda lagi. Nah, saya bilang kalau rizki itu lain lagi. Tapi selain daripada itu, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Orang yang mau menyebarkan ilmu, berkecimpung dalam majelis ilmu dan sebagainya, termasuk para guru asatid di SMP IPT Pelita ini, itu Allah akan banyak mudahkan jalannya menuju surga. Nah, masalahnya umat manusia ini kan begitu, nggih. Percayanya itu sama yang dohir-dohir, yang nampak-nampak. Oh, yang punya apa namanya rumah gedung tingkat 3, 2 itu yang kaya gitu ya. Padahal kan tidak tahu kita itu hasil kredit semua atau memang bangun murni dari awal hasil kekayaannya. Jadi nah ini yang kurang kita pahami dan kita sering terledor dalam bermuhasabah. Nah, para asatid, para Bapak Ibu pembina yayasan, begitu juga dengan wali murid yang kami banggakan, juga santri ataupun siswa-siswa yang kami cintai. Jadi insya Allah kalau berbagai versi itu ya, berbagai versi kalau di Muhammadiyah sudah memastikan tanggal 2 itu sudah puasa, awal puasa. Karena pertimbangannya di samping memang sudah masuk secara hisab, ru'yatul hilalnya sudah 2 derajat lebih. Dan insya Allah Dewan Falakiyah NU itu juga akan hari Sabtu tanggal 2. Cuma ini nanti jangan kaget ya, informasi lebih awal. Biasanya itu agak ada perbedaan. Dan yang berbeda kali ini bukan NU dan Muhammadiyah, tapi kemenaknya. Nah, kemenaknya yang berbeda, yaitu menaikkan standarisasinya yang awalnya jika terlihat itu 2 derajat sekian menjadi 3 derajat. Nah, ini nanti ini agak sedikit keluar dari kebiasaan. Nah, ya monggo silahkan Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan dan yang diyakini ikut yang mana gitu. Tapi insya Allah yang pasti puasanya itu 1 Ramadan. Ya, yang pasti itu puasanya 1 Ramadan. Nah, itu yang pasti. Nah, saya kira juga tidak dikatakan terlambat ketika kita bilang tarhib Ramadan di hari ini ya. Karena masih ada beberapa hari kita bersiap diri untuk kemudian masuk di bulan suci Ramadan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para mustami'in, pendengar yang budiman, ini bulan Ramadan ini kan bulan yang paling mulia dari sekian banyak bulan yang 12 itu. Kalau hari yang mulia Sayyidul Ayyam itu hari Jumat begitu nggih. Bukan Sayyidul Ayyam nggih, Ayyam nggih. Nah, itu awas keliru anak-anak nggih. Jadi ini mendengarkan itu juga harus dengan serius. Kalau mendengarkannya ngantuk-ngantuk jadi Sayyidul Ayyam tadi. Nah, sama kayak kisahnya Habatus Sauda itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu siswa yang saya cintai dan banggakan. Nah, tarhib Ramadan itu kan sama kalau kita juga mengucapkan dengan istilah marhaban ya Ramadan kan begitu ya. Berbeda kalau kita mengucapkannya itu ahlan wa sahlan. Jadi ini saya berangkat dari pengertian dahulu nggih. Jadi banyak Bapak Ibu ya mungkin usia Pak Suyut, saya
Pak Hari dan sebagainya itu bertemu Ramadan itu kan tidak baru kemarin, tapi sudah puluhan tahun. Pertanyaan kita kan yang sering muncul itu, apa kita ini kehidupannya semakin baik selepas Ramadan? Atau mengalami degradasi, seperti Hizbul Waton yang di laga sepak bola nomor 1 jadi nomor 2 sekarang. Nah, ini pertanyaannya itu. Jadi Ramadan itu katanya untuk meningkatkan ketakwaan, dan monggo Bapak Ibu bisa cek di dalam Quran kata takwa itu jarang dan hampir tidak ada yang menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja telah lampau. Yang rata-rata itu kalau nggak fi'il amr, kata kerja perintah, fi'il mudhari', sedang dan akan. Artinya apa? Takwa itu harus selalu ditingkatkan, kan begitu. Nggak ada saya telah bertakwa itu berarti dia sudah paripurna. Kalau paripurna berarti sudah berada di balik papan. Balik papan maksudnya kalau kita meninggal itu kan tutup papan gitu. Nah, itu. Nah, jadi nggak ada dalam Quran itu bunyinya itu telah bertakwa. Rata-rata itu sedang dan akan diupdate. Makanya sejak dulu zaman Rasul pun itu selalu membuka majelis ilmu, khutbah Jumat dan sebagainya itu mengajak untuk meningkatkan takwa. Nah, karena takwa itu kan fluktuatif begitu, nggih. Nah, jadi pertanyaannya kan sama. Kita itu kenal Ramadan ada yang sudah 20 tahun, bertemu Ramadan ada yang sudah 30 tahun, ada yang mungkin usianya 50 tahun, dan seterusnya. Mungkin juga adik-adik siswa ini ada yang sudah 17 tahun, ya kan. Nah, saya tidak bicara dulu puasanya, tapi kenal dan bertemu Ramadannya. Nah, pertanyaannya sudah semakin baguskah kehidupan kita? Karena jaminannya tadi kan bertakwa itu pasti menjamin banyak hal. Tidak mungkin Allah itu menyebut takwa itu hanya untuk urusan akhirat. Dan santri-santri ataupun siswa semuanya, para asatid. Jadi Allah itu menyebut dalam Quran surat apa itu? Surat At-Tolak ya, ayat 2 di penggalan terakhir itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa, siapanya itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu kan isim mausul, kata sambung yang dia itu subjeknya bebas. Mau jenengan itu butuh, mau jenengan itu ndak butuh, mau jenengan itu kaya, mau jenengan itu ndak kaya, tua, muda, dan seterusnya. Kalau dia selalu meningkatkan takwa, ngupgrade terus takwanya, Allah akan berikan makhroja, jalan keluar. Jalan keluar solusi itu kemudian dipertegas oleh Allah. Faedahnya meningkatkan takwa itu dipertegas sama Allah. Tidak hanya urusan nanti di akhirat masuk surga, tapi di dunia pun dipertegas oleh Allah. Apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki, rizkinya itu juga bentuknya banyak, tidak hanya terbatas pada tertentu. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya itu mau yang disangka, nggak disangka, dikasih sama Allah. Mau yang dinalar, nggak dinalar, dikasih sama Allah. Yang bisa dihitung, nggak bisa dihitung, oleh Allah dikasih. Nah, maka juga dalam ayat yang keempat, itu Allah di penggalan terakhir juga mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka Allah akan tidak hanya diberikan solusi, tapi juga urusannya juga dimudahkan. Nah, maka yang sering orang salah paham itu, wah kita ini ibadahnya sudah sampai, mohon maaf kata mahasiswa saya yang agak nakal-nakal itu, jidatnya sudah ada stempel malaikatnya gitu katanya. Ini kok ibadahnya kok sudah begitu tapi kok belum, nah itu memberi dampak secara duniawiyah itu kan. Nah, ini berarti ada yang salah. Nah, bicara rizki, Allah kan bilang itu ya. Allah itu dalam surah Al-Baqarah bilang ya, Allah itu yang menciptakan segala macam yang ada di bumi ini. Nah, bumi Allah itu luas, bisa jadi orang Probolinggo rezekinya di Surabaya, Surabaya ada di Jakarta, Lamongan ada di Probolinggo, Gresik
Probolinggo misalkan. Ini tergantung kitanya ikhtiarnya bagaimana dan kualitas takwanya juga bagaimana. Maka dan itu sudah dijamin oleh Allah itu dalam surat Az-Zumar insyaallah ayat 22 itu Allah bilang apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jadi di Lauhil Mahfuz itu sudah ditentukan buat kita ini umat Islam itu kalau kita mau meningkatkan takwa tadi. Nah, dasarnya nopo Ustaz? Dasarnya apa, Pak? Nah, ini loh, rezeki itu Allah tawarkan 3 tipe. 3 tipe kepada pertama Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua 168 insya Allah, itu Allah sebut dengan hanya sebutan yang umum. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Okay. Halalan thayyibah. Jadi kalau jenengan mau cari rezeki yang banyak dan segala macamnya itu, dua, halal, cari yang halal juga baik. Halal juga baik. Nah, ini yang ditawarkan Allah pertama. Saya singkat-singkat mawon ya karena memasuk nanti ke Ramadannya. Ini sebagai prolog. Yang kedua, ya, di ayat berikutnya masih surah Al-Baqarah 168 ini 172 insya Allah. Allah naikkan sedikit grade-nya, levelnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat disebutnya. Sudah berubah panggilannya. Tadi harfun nidanya, harfun atau itu kata panggilannya itu manusia umum. Ya. Mau jenengan itu sugih, rasugih, butuh, rah butuh. Nah, itu Allah kasih ketentuan. Selama mau ikhtiar dan halal lagi thayyib, Allah kasih. Nah, ini Allah tingkatkan. Kalau Anda beriman, Allah akan berikan banyak kebaikan. Thayyibat, tadi bentuknya plural. Jamak. Tidak hanya satu kebaikan tadi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Nah, kalau kita mau naik lagi levelnya, grade-nya tadi, grade-nya lebih tinggi lagi. Nah, apa itu? Dalam Quran surat Al-A'raf, ya, itu Allah sebutkan itu, ya. Apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, sekiranya sebuah penduduk kampung, kaum, dusun, komunitas, dan sebagainya, ya, kelompok orang, itu mau beriman, wattaqau, juga mau update imannya, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh akan kami bukakan pintu barokah yang ada di langit dan di bumi. Nah, ya tinggal milih tadi. Kita puasanya itu memang benar-benar meningkatkan takwa atau hanya sebagai rutinitas saja. Maka banyak dijumpai orang bertemu Ramadan, itu pertanyaannya, permasalahannya selalu diulang-ulang saja. Saya masih ingat dulu waktu masih diamanai, diberikan kesempatan mengisi radio Suara Kota Probolinggo Ustaz Suyud, itu ada sebelum subuh itu insya Allah saya masih ingat itu ada yang bertanya, kebetulan ibu-ibunya bekerja jualan makanan, bagaimana Ustadz yang kalau kemudian kita ini makan masak, yang jualan itu masak gitu ya, terus mencicipi makanan lalu dilepeh lagi katanya begitu. Nah, ini pertanyaan yang selalu diulang-ulang itu ya. Pertanyaan boleh enggak ngincipi terus dilepeh lagi. Pertanyaan yang selalu berulang-ulang di bulan Ramadan yang saya kira itu seharusnya kalau kita selalu meningkatkan takwa, pertanyaan-pertanyaan yang selalu berulang-ulang seperti itu insya Allah sudah selesai gitu. Maka pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan muncul yang dipertanyakan bagaimana meningkatkan terus. Jadi betapa juga negeri kita ini kan sudah merdeka gitu ya. 45 itu 70 tahun. Pertanyaannya sudah semakin makmur atau enggak? Nah, korupsinya tambah banyak apa enggak? Nah, gitu ya. Sama, Ramadannya sudah ketemu berapa kali? Nah, ini pertanyaan sederhana. Sudah banyak enggak yang mohon maaf ini ya, masyarakat muslimnya itu yang berjilbab, berhijab, menutup aurat.
Oh banyak Ustaz, tapi sing mapret-mapret ya banyak. Nah itu. Jadi apa namanya ini menjadi apa namanya perhatian buat kita umat Islam khususnya. Bertemu Ramadan itu saya kira tidak hanya sekali dua kali ya, tapi sudah sering ya, sudah sering. Tapi kenapa kok tidak ada perubahan? Karena benar sih dalam bahasa puasa asyam atau as-saum itu ya, itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, al-imsaku, menahan, kan begitu. Nah, tapi secara istilah dijelaskan di situ ya. Apa al-imsaku, apa al-imsaku minal iftari biwajhin maksusin. Kalau dengan pengertian yang lebih luas lagi itu diartikan menahan diri ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa ya dengan cara yang khusus, nah, baik itu makan atau hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, seorang ulama menulis kitab ya, dalam kitab namanya Mughnil Muhtaj gitu ya. Itu dia menyebutkan bahwa puasa itu nah, ini dan kebetulan juga dikutipnya dari hadis Nabi ya. Beliau sampaikan apa? Bahwa asyamu, bahwa puasa itu laisa syamu apa? Biimsakil akal wasyarbi. Jadi puasa itu bukan hanya yang menahan makan dan minum. Wa inna masyamu, akan tetapi puasa itu apa? Al-imsaku minal lahwi warrofas. Katanya dari hal-hal yang sifatnya sia-sia dan yang mengarah kepada berbuat dosa. Maka teman-teman pendengar yang budiman ataupun para pembina yayasan yang kami hormati, ya penting untuk dipahami bahwa puasa itu tidak sekedar hanya nahan lapar dan haus saja, tapi ada hal-hal yang sifatnya sia-sia. Puasa Ramadan ya sia-sia, siang-siang mun sewu mun maaf melakukan hal-hal yang sia-sia. Oke, banyak contohnya. Pak, kalau gitu saya enggak mau sia-sia di bulan Ramadan nek ngono nek main remi gaplekane bengi-bengi ae. Kan sudah enggak puasa katanya. Loh, ya enggak gitu. Ya, justru puasa itu ya melakukan banyak hal yang bermanfaat. Ya, banyak contoh, banyak doa, banyak khatam Quran, okay, dan lain sebagainya. Nah, ibadah terutama ibadah-ibadah kita. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, juga ada orang yang memahaminya terbalik. Ya sudah Ustaz, katanya kan kalau orang puasa itu tidurnya saja itu dianggap pahalanya orang yang puasa. Terus ada orang karena berpikir demikian, saya tak tidur aja Ustaz. Dari habis sahur sholat subuh sampai nanti enggak tahu itu asar apa-apa, isinya tidur dok. Iya, tapi kan ya masa tidur saja isinya. Ya gitu ya. Ya, oke. Jadi teman-teman para pendengar yang budiman, maka penting kemudian digarisbawahi ya karena tidak ingin apa namanya kita jatuh pada hal yang sia-sia. Ya benar puasa tidur tok itu ya bagus sih sebenarnya, tapi ya masa kita enggak apa namanya bantu keluarga kita, itu juga ibadah. Jadi kita ini sering tertipu bahwa pengertian ibadah itu hanya melulu yang sifatnya zahir, yang nampak mata, contoh sholat jamaah gitu ya, contoh yang di depan mata kita terlihat gitu ya. Nah, padahal kalau kita menengok para ulama itu mengartikan ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un lima yuhibbuhullah. Nama atas semua perbuatan yang dicintai Allah wa yardhah dan diridhoi Allah ya. Imma aqwal wal af'al ya, baik itu perkataan maupun perbuatan, dan ini yang terakhir sering yang saya katakan lupa tadi. Imma apa tadi? Zahir wal batin. Baik yang nampak maupun yang batin. Nah, kita ini sering berpatokan ibadah itu yang zahir-zahir saja. Padahal apa yang batin itu penting, contohnya ikhlas. Ya, contohnya apalagi banyak ya zikir dalam hati kan tidak nampak ya. Jadi para ibu bapak sekalian ya,
Jadi tarhib Ramadan itu beda, saya katakan di awal tadi, bahwa dengan ahlan wa sahlan, beda dengan marhaban ya Ramadan, bahasa Arabnya. Maka orang Arab itu biasanya lebih senang kalau ada tamu, dia gembira menyambut tamu itu, dia menyebutnya dengan ya marhab. Selamat datangnya itu pakai marhab, bukan ahlan wa sahlan. Kenapa? Karena kalau marhaban itu selamat datang yang dengan gembira sepenuh jiwa raga dia. Maka orang Arab itu ketika dia senang, gembira, marhaban dengan tamunya tadi, tamunya mau minum, minta apa saja itu dikasih. Itu saya pernah alami. Ya, kebetulan saya punya keluarga angkat orang sana itu. Kebetulan saya diajak dikenalkan kepada keluarga dari paman ibunya, paman dari bapaknya itu karena setiap ketemu itu dikasih minum teh. Saya bilang gini, oh ditawari teh mau minum teh, saya bilang enggak usah, sudah kenyang dengan teh kembung perut saya bilang. Terus apa mau minum apa? Sprite. Wah, dibelikan Sprite itu meskipun beliau ini keluarganya mungkin enggak spiro apa ya kata orang Probolinggo itu mungkin enggak keluarga orang yang enggak berada, biasa saja misalkan. Itu betul dicarikan Sprite. Jadi beda dengan ahlan wa sahlan. Jadi marhaban itu menyambut tamu itu dengan gembira, bahkan segenap jiwanya dia menerima kedatangan tamu itu, menghargai betul tamu itu. Nah, ini yang membedakan kita ya. Jadi Bapak Ibu pendengar yang budiman, kalau di puasa itu kan kita yang mulanya mubah ataupun dibolehkan, yang mulanya halal, yang dihalalkan oleh agama, itu ketika puasa jadi haram. Makan, minum, itu kan mubah. Kalau puasa kan jadi haram, dilanggar. Nah, itu ya. Termasuk, mohon maaf, hubungan suami istri di siang bulan puasa. Itu haram di bulan puasa. Padahal itu mubah, boleh, halal. Nah, kalau di luar bulan puasa siang hari. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Kenapa kalau kita lihat ya, ketika bulan Ramadan kita disiplin betul, ya bahkan makan itu kalau mau buka misalkan ini adzannya kurang 1 menit begitu ya, kurang 1 menit gitu ya, itu ditunggu betul itu makannya. Bahkan sudah adzan beduk itu dipukul-pukul itu, loh wis adzan dah teman dah wis adzan, dijaga betul gitu ya. Nah, jadi kita itu kadang suka terlena seperti yang dikatakan makna ibadah tadi, yang dohir-dohir saja, yang batinnya lupa. Jadi kadang kita itu yang halal-halal, yang mubah-mubah dilarang itu kita setia banget kalau di bulan puasa begitu ya, mengikuti perintahnya. Tapi di luar puasa ataupun mungkin juga di saat puasa, yang haram-haram itu nggak betul-betul dilakukan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi kita ini contoh ya, di bulan puasa itu kan yang mubah, yang halal ya, itu kan diharamkan. Jadi kan mengharamkan suatu yang mubah, yang halal ketika melaksanakan puasa seperti makan minum tadi. Nah, ini kadang kita itu barang atau sesuatu pekerjaan amaliyah, ya, aktivitas yang jelas haram itu. Kita itu malah suka melanggar. Contoh, kalau di dunia pekerjaan dan murid siswa itu ya, guru SMP IT baru boleh pulang sekarang jam berapa Ustaz? Misalkan kalau offline, jam 3 lah misalkan. Nah, itu kan dijogo teman, ojo sampai saat durungi jam 3, gak oleh mulih. Nah, itu ya, tidak boleh pulang. Nah, berhubung Ustaz hari keluar, gak apa-apa, 2:30 pulang. Nah, ini manusia itu punya kecenderungan begini. Ya. Jadi yang jelas-jelas haram itu kadang malah suka dilanggar. Nggak boleh loh ya, kan menaati perintah itu kan penting. Ya. Sama lah kalau kita siswa, santri, mahasiswa itu kan kuliah, sekolah jam 7:30 atau jam 7 tet mulai. Nah, itu kan wajib dan haram itu suka dilanggar oleh kita ini, nggak sadar. Perintahnya jam 7,
tiba-tiba jam 7 kita belum siap, malah yang sering terjadi kemudian terlambat dan sebagainya. Nah, ini contoh pada kehidupan nyata kita, kenapa sih kita sering ketika puasa itu disiplin, tapi setelah puasa ya kembali lagi kepada kondisi yang kita lakukan sebelum puasa. Ini artinya apa? Kita belum menanamkan betul spirit berpuasa kita itu karena memang untuk meningkatkan ketakwaan tadi, atau sekedar hanya untuk menghilangkan haus ya, dahaga kita dan lapar kita saja. Atau jangan-jangan kalau kemarin saya sampaikan di Tarhib Ramadannya Auto 2000 Ustaz Suyud, saya bilang, atau jangan-jangan gembiranya puasa itu karena kita mau dapat THR. Nah, itu jangan-jangan ke sana ini yang saya khawatirkan. Nah, saya bilang kepada karyawan Auto 2000 itu, jadi gembira puasanya, saya gembira Pak. Ya karena saya bilang jangan-jangan jenengan gembira karena mau dapat THR. Nah ini hati-hati ya. Jadi niat itu sangat berpengaruh pada amaliyah kita. Niat itu sangat berpengaruh kepada amaliyah kita. Kenapa? Karena sedikit saja bergeser niat itu, ya akan berbeda juga penilaian yang akan didapatkan. Nah, para pendengar yang budiman, Ustadz ini saya dikasih waktu berapa menit ini? Nanti ngedobos saya ini. Oke. Jam 5:04 Ustaz. Oke. Waduh, ini kayak saya siaran di RRI dan Suara Kota ini. Lama ini waktunya berarti. Oke. Baik, para pendengar yang budiman, siswa-siswa SMP IT Pelita yang kami banggakan dan cintai, juga begitu para asatidz dan pembina yayasan. Jadi penting kemudian kita sebagai muslim ini selalu bertemu Ramadan tapi kok tidak mengalami perubahan yang signifikan misalkan dalam kehidupan kita, bisa jadi ya kita termasuk golongan orang yang bertemu Ramadan itu gembiranya itu palsu ya, gembiranya palsu. Maksudnya gimana Pak ya? Setelah Ramadan selesai gitu ya atau gembira palsu seperti tadi karena mau dapat THR tadi ya. Nah, maka penting bagi kita khususnya umat Islam paling tidak kita mempersiapkan diri sehingga mengetahuilah begitu bagaimana caranya Ramadan yang agar menjadi proses untuk meningkatkan ketakwaan. Salah satunya persiapan yang perlu kita lakukan adalah persiapan yang namanya persiapan ruhiyah kita atau rohani kita. Maka kata Al-Quran dalam Quran surat Asy-Syams, ya, insya Allah ayat yang ke-9 itu ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mau menyucikan dirinya. Ya, maka orang yang mau masuk Ramadan itu harusnya mau mensucikan dirinya. Paling tidak niatnya tadi diperbaharui bahwa puasanya kali ini kalau bisa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Jadi rohani itu paling tidak dipersiapkan. Jadi banyak ya seperti yang saya katakan tadi bahwa ibadah itu tidak hanya perkara yang zahir tapi juga perkara yang batin. Maka banyak kita jumpai teman-teman sekalian, para pendengar yang budiman, ya di puasa itu gembira awal-awal seminggu pertama, 10 hari pertama. Itu karena persiapan rohaninya tidak matang. Niatnya ini hanya abang-abang lambe kata orang Probolinggo ya. Jadi awal-awal saja semangat tarawehnya gitu ya. Meskipun ya taraweh jamaah itu sunnah lah ya. Tapi nanti ada yang menjadikan alasan, oh saya taraweh di rumah. Padahal ya nggak taraweh malah melungker. Nah ini jadi masalah buat kita ya. Jadi persiapan rohani itu penting. Minimal lah niat kita itu kita perbarui, kita upgrade, kita update ya, agar niat kita itu tulus ya, memang karena mengharap ridho Allah dan pahalanya. Kenapa? Ya karena memang puasa itu kata Allah dalam sebuah diskusi, semua amalan umatku itu kata Allah Subhanahu wa taala, au kama qala ya, itu diperuntukkan untuk umatnya. Contoh kayak
kayak kita sedekah itu kan disebutkan itu ya dalam Ali Imran itu, kalau sedekah sekian, 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 nah itu ya dilipat gandakan sekian, 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 gitu ya. Nah, kalau puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi. Pahalanya tergantung aku, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberikan rapotnya nanti. Tidak langsung. Kalau bahasanya orang tarbiyah atau pendidikan itu kan ini tidak dilakukan penilaian langsung, tapi nanti dilihat, direkap di akhir. Nah, itu. Nah, jadi pertama harus dipersiapkan yang namanya persiapan rohani tadi, rohaniyahnya itu ya, ruhiyahnya itu penting ya. Semangat spirit itu penting. Nah, kedua itu adalah paling tidak yang kedua adalah kita perlu mempersiapkan yang namanya ilmiah kita ya. Al-ilmiah kita ya, al-ilmiah kita itu maksudnya adalah ilmu kita. Jadi jangan sampai puasa itu kita tanpa ilmu ya. Contoh saya pernah ditanya, mungkin teman-teman SMP siswa-siswa ini kan sudah pada balik gitu ya. Ustadz, gimana kalau saya mimpi basah itu pas sahur tapi belum masuk adzan subuh? Itu sama kayak pertanyaan selalu yang diulang-ulang itu, kalau imsak masih boleh makan nggak Ustaz? Nah itu pertanyaan yang selalu diulang-ulang dan itu selalu harusnya kalau kita paham, nah itu nggak perlu pertanyaan begitu ya, karena ini sering sudah dibahas. Jadi imsak itu kan artinya menahan ya. Imsak itu artinya menahan. Nah, ilmu itu maksudnya adalah kita mempersiapkan diri dengan belajar hal-hal seputar apa yang meningkatkan amaliyah kita, pahalanya di bulan puasa, apa yang dilarang, apa yang lagau, sia-sia, apa yang kemudian rofas, dan sebagainya. Nah, kawan-kawan ya, para pendengar yang budiman, penting itu pengetahuan, keilmuan tentang puasa itu kita perdalam ya. Tidak hanya memperdalam apa namanya rohani saja, tapi juga keilmuan itu penting, ilmiah kita ini penting ya. Nah, kenapa hal seperti tadi menjadi wawasan dan pengetahuan kita, seperti misalkan imsak masih boleh nggak, seperti ibu-ibu yang pernah tanya ke saya itu, masih boleh enggak ya makan dan minum? Boleh, karena yang diperintahkan untuk menghentikan makan itu kan waktu adzan subuh. Nah, adzan subuh itu kan ada dua fajarnya, fajar sodik dan fajar kadib. Fajar kadib itu fajar yang apa ya, bahasa kalau letter luck-nya itu bohongan gitu ya, epok-epok begitu, itu masuk waktu imsak itu. Nah, itu masih boleh makan dan minum. Tapi ya jangan, wah ini sudah mau imsak, mau masukkan semua, itu ya jangan juga. Nah ya, artinya mulai dikurangi, mulai berhenti, ya tinggal minum air putih, yang mau sikat gigi ya sikat gigi, dan seterusnya. Nah, kalau sudah fajar sodik, ya fajarnya beneran, karena memang orang Arab itu jarang menyebut sholat subuh itu, sholat subuh, mereka menyebutnya sholat fajar. Sholat fajar, ya, sholat fajar ya. Nah, baru masuk waktu subuh. Nah, ini yang enggak boleh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seputar itu yang kemudian apa namanya menjadi pengetahuan keilmuan kita. Nah, selain daripada ruhiyah ilmiah tadi, juga apa? Fikriyah kita. Ya, persiapan yang perlu kita lakukan adalah fikriyah kita. Pemikiran kita itu dibikin sehat, Bapak Ibu pendengar yang budiman. Kok ngoten, Ustaz? Ya, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa ya kalau puasa itu pengeluaran saya itu tambah banyak daripada di luar bulan puasa? Saya jawab saja santai, dua jawabannya, Bu. Kebetulan yang tanya ini ibu-ibu. Dua, satu, kalau enggak memang itu hartanya atau uangnya, pengeluarannya itu banyak digunakan untuk sedekah infak di bulan Ramadan, ya karena memang setahu saya kalau di Arab sana itu orang bulan puasa itu muhsinin ya, orang dermawan itu ya, filantropi itu gemar sekali itu, kasih uang itu luar biasa, kasih sedekah tidak hanya uang, itu infaknya itu luar biasa ya.
Itu saya lihat sendiri dan saya perhatikan sendiri. Nah, itu yang pertama saya jawab. Atau yang kedua? Yang kedua itu apa? Nafsunya yang didahulukan. Nah, contohnya, Ustaz. Saya ditanya, kayak apa, Ustaz? Saya jawab saja santai. Contoh, kalau buka harus nasi pecel. Kalau buka harus ada es ini, es ini. Kalau buka harus makan ini. Itu kan nafsunya yang didahulukan. Nah, jadi wong biasanya kalau kita sehari-hari ya kadang cukup telur, tempe, air putih, kan cukup. Ya, ya terus masuk puasa, nah, bukanya harus ini, harus bukber. Ya mohon maaf saya bukan aliran yang menolak bukber ya, tapi kalau harus itu yang bahaya. Ya, yang harus ini yang bahaya. Harus ada kurma lah, nek gak iso tuku kurma lah ya mosok kudu kurma. Kan sunnah Ustaz. Iya, sunnahnya kok ya maksa itu loh ya. Maksud saya itu, oh zaman Rasul itu makan buka iftarnya pakai anu Ustaz, kurma Ustaz. Loh iya, Rasul kan kurma karek metek. Nek awak dhewe kan nggak mungkin metek-metek apa yang diambil gitu. Ya, bukan berarti saya tidak cinta sunnah Rasul. Cinta, cuma nek gak duwe mosok kudu meksa kata orang Jawa begitu. Masa harus gitu ya, harus kurma. Kalau adanya nggak punya sirup, ada air gula, ya air gula, enggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi puasa itu mengajarkan kesederhanaan, puasa mengajarkan qanaah, ya. Jadi ketika saya ditanya itu, jadi pola pikirnya itu harus diperbaiki ketika berpuasa itu agar tidak terjadi presiden buruk bagi orang yang menjalankan puasa. Puasa itu malah pengeluaran tambah banyak dan menghabis-habiskan. Kalau itu larinya infak sedekah, it's okay, enggak masalah. Tapi kalau puasa itu pengeluaran tambah banyak, habisnya hanya untuk memenuhi hawa nafsu, nah, harus beli sarung baru, kopiah baru, busana muslim baru, muslimah baru. Nah ini berarti ini bukan salah puasanya, salah kitanya. Dan banyak dalam penelitian, eksiden kejadian yang merugikan umat manusia itu bisa human error, bukan teori atau pelaksanaannya. Ya, maaf, bukan pelaksanaannya, maksudnya perintah dalam agamanya. Ya, jadi karena manusianya, bukan karena Islamnya mengajarkan dan mensyariatkan puasanya. Jadi para pendengar yang budiman, perlu dipahami persiapan fikriyah ini mengupgrade pemikiran-pemikiran kita ini, mengupdate pemikiran kita ini agar tidak dengan pemikiran yang lama-lama yang kemudian buka iftar harus A, harus B, harus C. Nah ini repot ini ya. Kalau enggak begini enggak enak bukanya. Enggak ada kok perintahnya harus harus bukber gitu kan, enggak harus ya, harus minum sirup ya, enggak harus. Nah, jadi perlu dipahami bahwa dalam puasa kita diajarkan berqanaah, sederhana, itu cirinya Islam ya. Baik, berikutnya itu kalau kita perhatikan selain daripada persiapan yang namanya tadi ilmiah, fikriyah, dan ruhiyah tadi ya. Yang terakhir adalah persiapan maliyah kita, yaitu persiapan harta kita. Untuk apa hartanya, Ustaz? Pak? Ya, bukan untuk tadi ya menuruti hawa nafsu, persiapan untuk apa? Memperbanyak sedekah dan infak. Ya, istri Rasulullah yaitu Aisyah binti Abu Bakar itu putrinya Abu Bakar, punya kakak namanya Asma binti Abu Bakar ya. Jadi ini dua saudara yang fastabiqul khairat kalau sedekah itu. Yang satu, yang Asma itu, kalau dia punya apa-apa, dia kumpulkan lalu dia bagikan, dia infakkan, sedekahkan. Kalau yang Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, apa yang dia genggam, apa yang dia punya, dia berikan. Itu
sama-sama suka infak dan sedekah, yang satu dikumpulkan dulu biar banyak dibagi, yang satu apa yang dia pegang ya dia kasih dan dia bagi. Nah, jadi para pendengar yang budiman, mari di bulan puasa perbanyak sedekah, perbanyak infak. Okay. Kalau enggak bisa infak harta maliyahnya, ya minimal tenaga lah. Nah, tenaga gimana, Ustaz? Nah, itu biasanya kan kalau mau puasa bersih-bersih musola, langgar, masjid, nah itu tenaga kita. Minimal kalau apa namanya masjidnya bikin acara, memakmurkan masjid itu kan penting, ya. Nah, bikin acara jadi panitia Ramadannya lah minimal kan begitu. Jadi banyak cara dalam Islam itu untuk menggapai ridho ilahi dan mahabbahnya sehingga puasa kita itu benar-benar bermakna. Bahkan banyak kawan-kawan itu yang kemudian menyampaikan, bisa dibayangkan ya kalau puasa Ramadan itu tidak hanya 1 bulan. Saya yakin apa namanya maling-maling gitu ya, ataupun kriminal-kriminal itu mungkin ya agak segan juga tidak melakukan kriminal. Itu tidak hanya maling ya, koruptor itu ya sungkan juga ya. Nah, jadi itu yang pernah saya alami juga begitu ketika ada di tanah Arab itu, bulan puasa itu kriminal-kriminalnya itu benar-benar taubat betul sepertinya. Jadi yang namanya maling, jambret itu benar-benar kayaknya sepi, nggak ada. Dan emang iya. Tapi kalau di Indonesia ini malah kebalik. Puasa-puasa malah rame maling dan apa namanya jambret-jambretnya ini. Nah, ini saya pernah tanya, kebetulan daerah saya dulu di Bayeman Tongas ke selatan itu kan ada santrinya Bapak almarhum itu kan yang pakai gelang-gelang akar bahar gitu ya, kampung maling itu sana itu ada. Ditanya, loh maling itu profesi Pak? Maling itu profesi. Jadi kalau puasa itu ya kami juga pengen lebaran, Pak, pengen beli baju baru dan sebagainya. Jadi malingnya ini pengen punya sesuatu yang baru juga kalau lebaran dan Idul Fitri. Jadi sekali lagi, nah itu tadi Islam mengajarkan pola berpikir sederhana, qanaah itu dalam rangka diantaranya tarbiyah kita, pelatihan kita itu pada bulan puasa tersebut. Bagaimana sih manusia itu kalau sedang di pressure begitu ya, digencet pada taraf dia sedang lapar, itu ya, kemudian ada orang yang bikin kisruh ya, mau bikin amarah gitu ya, itu kan diajarkan untuk mengatakan ana shaim, aku berpuasa. Ini kalau budaya menahan amarah ini apa namanya kita kembangkan di bulan puasa Ramadan itu insya Allah lah ya, radar Bromonya Pak Suyut tentang kriminal itu mungkin sepi. Loh iya kan, kalau kita belajar menahan amarah itu tentang kriminalnya itu sepi. Yang banyak diinfokan perkembangan-perkembangan. Ya, itu malah menarik harusnya. Jadi kadang saya itu agak kesulitan kalau dulu di luar negeri menceritakan apa namanya negeri kita itu ada berita tentang kriminal itu hampir setiap hari di TV. Jadi bingung kita ini. Loh, negaramu itu bendino ono kejadian kayak begini tadi. Jadi enggak, itu paling diulang-ulang saja. Tadi sore muncul, diulang lagi pagi, saya bilang begitu. Ya, jadi insya Allah ya, ketika puasa dengan makna yang sesungguhnya itu kemudian kita terapkan, kita apa namanya implementasikan, laksanakan di kehidupan di luar puasa. Nah, sebenarnya kita juga sudah ada rimnya. Puasa yang sunnah itu di luar puasa, puasa Syawal, puasa Yomus Isnin dan Kamis, ya, Ayamul Bid, itu sebenarnya rem kita juga itu. Nah, masalahnya kan kita suka salah mengartikan tentang makna sunnah. Nah, itu loh. Suka salah mengartikan makna sunnah, ya mohon maaf saya tidak menyebut yang salah siapa, tapi ajaran itu yang sering disalahartikan. Kan sunnah Ustadz. Sunnah itu kan kalau mampu dikerjakan, tidak mampu ya wis gak apa-apa, gak dosa. Katanya gitu anak-anak zaman sekarang kan maknanya begitu. Padahal maknanya sunnah yang sesungguhnya itu kan dari kata mandub nadbun. Yang disenangi, dicintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini suka lucu, yang sunnah-sunnah tidak dikerjakan, yang makruh-makruh gemar dilakukan. Nah, itu ya.
Maksudnya gimana, Pak? Iya, sunnah itu jangan melulu dimaknai kalau mampu dikerjakan, nggak dikerjakan. Tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin, kerjakan. Nah, jadi bahkan dalam Sahih Bukhari, dalam hadisnya tentang Kitabul Iman itu disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu gemar mengerjakan yang sunnah-sunnah. Dalam penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya Imam Bukhari itu ya, disebutkan ciri-ciri orang yang beriman itu gemar berbuat yang sunnah-sunnah. Senang berbuat yang sunnah-sunnah. Kenapa? Karena menghindari kefasikan. Jadi menghindari untuk berbuat yang fasik ataupun munafik. Ya. Karena orang mukmin itu suka, dia gemar melakukan yang sunnah-sunnah. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa sunnah itu jangan selalu dimaknakan kalau mampu dikerjakan, nggak mampu terus nggak apa-apa. Ya, harus dirubah pola berpikirnya. Sebisa mungkin, seyogyanya, seharusnya dikerjakan. Tapi tidak pada sampai makna taraf wajib. Nah, kalau wajib itu kan harus dilakukan, kalau nggak dilakukan dosa, kan begitu. Nah, kalau sunnah itu sebisa mungkin dikerjakan, sebisa mungkin. Karena tidak ada yang menjamin, para pendengar yang budiman, ya, bukan mengecilkan arti ibadah kita, sholat yang wajib kita itu diterima, ya kan tidak ada yang tahu. Nah, maka menambalnya itu dengan an-nawafil itu tadi, hal-hal atau perkara-perkara yang disunahkan itu. Nah, jadi saya kira demikian saja Ustadz Hari, terlalu panjang juga tidak bagus ini, terlalu banyak itu ngomong itu juga banyak salahnya biasanya. Maka saya mengobati kerinduan saya dengan Probolinggo, maka saya tutup pakai pantunnya orang Madura saja. Kecepot gulena merah, mon bedelopot salah nyoon ngaporah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rahman yang sudah memberikan materi terkait dengan kajian Akhir Ramadan ini. Mungkin sebelum kita tutup, dari ustadz dan ustadzah atau dari siswa atau dari orang tua yang mau ditanyakan, monggo. Alhamdulillah tidak ada yang tanya. Tidak ada, ya. Oh, itu berarti paham semua, alhamdulillah. Paham semua, ya. Okay. Mungkin ini Ustaz, mungkin ada tips tips untuk menjaga kesehatan ketika nanti puasanya itu bisa maksimal gitu Ustaz, selama Ramadan. Biasanya kan tiap habis sholat subuh mesti tidur karena ngantuk, karena sholat malam atau dan bagaimana gitu, supaya menjaga kesehatan. Ini pertanyaan yang sebenarnya keliru, ini harusnya ke dokter ini atau pakar kesehatan. Kalau saya kan tidak pakar ini, nanti ini kalau ISO-nya, SOP-nya keliru nggih Pak Sujud, tapi ya coba saya jawab sebisa mungkin tapi tidak ngarang nggih. Kalau saya sih sebenarnya begini, karena nggih mohon maaf saya sebentar lagi harus siap-siap berangkat kajian rutin ini karena jarak dari rumah setengah jam. Pada prinsipnya kalau saya sih, ya bahasa Jawanya ngugemi, gitu ya, menghidupkan apa yang diajarkan Rasulullah itu ya. Itu kalau kita berpegang pada sunnah Rasul itu insya Allah enggak akan mengalami kerugian yang sampai berat ya. Contoh kecil saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Enggak laki-laki, enggak perempuan, kalau buang hajat misalkan BAK, itu diajarkan untuk duduk, jongkok ya, bukan duduk maksud saya. Itu kalau mohon maaf yang mungkin para bapak-bapak itu yang mungkin kalau BAK sering pakai yang toilet berdiri itu, saya paling menghindari dimanapun itu kalau perjalanan jauh itu sebisa mungkin masuk kamar mandi. Kenapa? Satu, saya menghindari najis karena kita tidak tahu saat berdiri begitu percikan
air seni atau air kencing itu mengenai pakaian kita atau enggak, karena nanti itu di alam barzah itu kita dipertanyakan, itu nanti kena masalah itu kalau sampai terkena najis. Nah, itu ya dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, itu yang kemudian saya tanyakan kepada, kebetulan di kampus saya kan ada fakultas kedokteran itu, saya tanyakan sama dokter-dokter yang di bidangnya itu ya. Ternyata memang buang air kecil itu, hajat itu ya, itu kan kotoran yang dibuang. Ketika kita posisinya dengan jongkok itu sejatinya mengeluarkan secara tuntas kotoran yang dikeluarkan itu. Tapi kalau dengan berdiri itu masih ada sisanya. Kata yang pakar kesehatannya gitu. Itu saya tanyakan, saya sinkronkan dengan pengetahuan empirik lah istilahnya. Dengan apa yang disampaikan Rasul. Jadi saya berpikir tidak ada ruginya mengikuti sunnah Rasul yang diajarkan mulai dari kehidupan sehari-hari. Contoh lagi misalkan saat mandi, ya itu ya. Rasul itu mengajarkan memulai dari yang kecil-kecil dulu, dari anggota tubuh yang kecil-kecil dulu. Misalkan cuci tangan dulu, kemudian cuci kaki dulu, mulai dari yang kanan, tidak langsung digerocok kepalanya. Itu sebenarnya ketika saya tanyakan juga kepada pakar kesehatannya, dokter itu, ternyata benar. Jadi tubuh itu saat akan mandi itu kan butuh penyesuaian. Kalau langsung digerocok itu sama kayak kita lagi bakar-bakar, apinya langsung disiram air panas, disiram air gitu, ya mati. Kira-kira kalau ada Bapak Ibu pendengar yang budiman pernah menemukan ada orang mandi langsung keluar kamar mandi lemes atau kena serangan jantung, itu ya karena itu langsung digerocok itu bagian organ-organ vital yang besar-besar itu, kepala gitu ya. Nah, maka kembali kepada puasa, ikuti anjuran sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul, mulai misalkan mendahulukan iftar. Iftar itu kan didahulukan, maksudnya itu kalau buka ya segera buka, jangan sok-sokan nggak lapar gitu ya. Belum lapar. Batalkan dulu puasa minimal dengan apa, itu kan punya makna. Nah, maka saya pernah tanyakan juga, kalau ada orang puasa malah kena emah, itu berarti yang salah bukan puasanya. Itu cara orang ketika mengelola puasa itu dia tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Apa kalau waktunya iftar, ya kan kebahagiaannya orang yang berpuasa itu apa? Salah satunya diantaranya adalah kalau datang waktunya iftar disegerakan. Nah, dan jangan lupa perintah dan larangan yang global itu jangan dilupakan apa? Wala tusrifu. Nek buka ya jangan berlebih-lebihan. Nah, secukupnya saja, cukup dengan teh anget, selesai dengan 1-2 kurma ya monggo. Jangan terus buka lungguh depannya nampan besar begitu karena bukber, wah ini kapan lagi ini perbaikan gizi dan segala macam. Wah disempat-sempatkan, nah itu juga enggak bagus. Kalau sahur ya sahur lah kita. Jangan enggak nafsu, enggak sahur. Nah, itu kan sunnah Rasul yang ngajarkan Rasul. Maka tujuannya pasti ada. Dan Rasul kan sebagaimana kita ketahui tidak mungkin bersabda ataupun menyampaikan sesuatu itu hanya karena hawa nafsunya saja. Pasti dapat firman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya saya untuk menjaga kesehatan ya saya kira tetap saja ikuti aturan sunnah Rasulnya. Kalau ngantuk ya tidur saja, Pak, enggak apa-apa. Ya, tidur habis sholat subuh ya enggak apa-apa kalau memang capek. Ya sebentar kan, setengah jam ya enggak masalah. Nah, itu kan bentuk istirahat kita, macam-macam ya. Setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan fisiknya macam-macam. Saya itu tipikal yang mungkin kalau tidur malam itu susah. Makanya tak siapkan itu murotal Quran samping telinga saya gitu ya. Terus buku dan segala macam itu pengantar tidur saya. Karena saya pernah tanyakan pada teman-teman yang di ICU IGD-nya Sutomo itu, Karangmenjangan. Nah, jadi apa yang terekam terakhir kali
saat kita mau tidur itu yang dia akan ingat dibawa ke alam sadar dia. Maka hati-hati para pendengar yang budiman, jangan sampai sebelum tidur kita malah buat maksiat. Itu ya. Itu yang diingat dibawa terakhir kali itu. Makanya kenapa itu rahasianya Rasul mengajarkan kita kalau mau tidur baca doa. Itu ya. Justru posisi paling ngeri kita itu di situ. Kalau menurut saya paling ngeri, banyak zikir, banyak buat baik-baik itu ya saat mau tidur. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu apakah itu pertemuan perjumpaan terakhir kali kita, karena itu maka hati-hati kata kata Umar bin Khattab, orang yang tidur tidak dengan baca doa itu kalau kemudian dia meninggal itu kayak bangkai katanya. Nah, itu kenapa? Karena itu yang bedakan muslim dengan yang tidak muslim itu apa? Semua yang kita lakukan itu kan atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya akhir-akhir ini betul-betul meyakini ya, bukan berarti sebelumnya tidak yakin, tambah yakin. Jadi semua tindak tanduk kita, perbuatan kita, diajarkan ada doa ini, doa keluar rumah, dan seterusnya. Kalau kita tadi ya, yang masuk tadi mandana nafsahu, itu mau introspeksi diri. Tadi jalan, wah ini kok mau seliut, mau ada masalah. Jadi berarti kitanya sendiri sebenarnya, atau mungkin lupa tadi belum baca doa dan sebagainya. Itu bukan berarti kemudian doa itu tidak punya sugesti pada kita. Padahal sebenarnya doa itu adalah sugesti terbaik buat kita untuk mengawali sebuah perbuatan. Nah, itu jadi makanya buka pun itu kan diajarkan untuk berdoa. Tujuannya apa? Untuk ngerem hawa nafsu kita. Nah, makanya tinggal dilihat saja, ada orang buka itu baca doa, enggak, itu kan kelihatan. Itu yang didulukan nafsunya atau itu makanya penting kemudian kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Tujuannya apa? Agar kita umat Islam ini saat berpuasa bukan malah sakit dan sebagainya itu tadi. Jadi selama rule of the game-nya itu, kalau bahasanya begitu ya, aturan mainnya itu dipakai begitu ya, seperti sunnah Rasul tadi itu, ya insya Allah enggak sakit, enggak ada insya Allah orang puasa itu malah mah gitu ya. Yang bikin mah itu waktu buka, enggak endang buka, nanti, nah itu. Apalagi punya kecenderungan asam lambung yang tinggi, apalagi puasa-puasa mikir. Nah, kata Tibun Nabawi, dalam kitab Tibun Nabawi, sumber penyakit itu pemikirannya, pikirannya. Dan itu sudah dibuktikan. Betulan rektor saya itu kan dokter. Beliau cerita, Mas, katanya, makanan itu pengaruhnya pada tubuh kita bikin sakit itu hanya 10%. Yang paling banyak itu ternyata pikiran. Apalagi pas puasa kita mikir, aduh ini belum angpaunya nanti lebaran. Nah itu ya, nah, ini nanti puasa, nanti lebaran, ini baju barunya adik ini gimana. Nah, ini yang bikin puasa malah tambah sakit itu ini sebenarnya. Bukan karena puasanya, pikiran untuk memenuhi hajat nafsu manusia ini. Nah, loh, tapi kan ini adat Pak dan sebagainya. Iya, kalau kita tidak mampu kenapa harus dipaksa? Kalau saya begitu saja. Kalau mampunya ya sekian, ya berikan sekian. Ya biarkanlah hal-hal yang membuat kita malah merugi itu kan menjadi bahaya malahan ya. Ya, banyak hal contoh awalnya mubah jadi haram. Contoh ya banyak. Contoh paling realistis bowo. Nah itu hal mubah itu jadi haram. Nggak punya akhirnya ngutang maksa untuk bowo. Nah itu nggih. Saya kira cukup dulu Ustaz. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan khilaf dalam penyampaian. Matur nuwun, terima kasih Ustaz Rahman atas jawabannya, dan terima kasih juga atas penyampaian ilmu terkait dengan spirit Ramadan ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rahman tadi bisa barokah pada kita semuanya. Untuk selanjutnya agar lebih barokah lagi, kita dengarkan kita doa terlebih dahulu untuk pada Ustaz Mudhar.
Ustaz Rahman mungkin langsung Ustaz. Oh, nggih. Monggo. Langsung di Oke, sebelum kita berdoa kepada Allah dan menutup kegiatan ini agar menjadi lebih manfaat dan barokah atas pengetahuan yang kita berikan, tentunya usi nafsi biyakum. Mari kita terlebih dahulu beristighfar kepada Allah agar kemudian apa dosa-dosa yang pernah mungkin tanpa sengaja kita kerjakan itu tidak menjadi pemberat dan catatan bagi kita nantinya di yaumul hisab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min jismin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada semua hadirin yang sudah hadir dalam kegiatan Tarhib Ramadan ini. Semoga niatnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Fazlur Rahman. Sami-sami Ustaz, nggih. Sampai ketemu. Insyaallah. Kalau ke Probolinggo jangan lupa Ustaz. Siap. Nggih, nggih.